Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang vektor. Jadi melanjutkan materi kita tentang vektor. Jadi besaran vektor, ya kalau sebelumnya sudah pernah belajar besaran dan satuan, nah sekarang ada namanya besaran vektor, di mana besaran ini punya nilai dan arah begitu. Inilah besaran vektor begitu ya. Nah, nantinya di bab ini akan membahas seputar pengantar awal tentang bagaimana perhitungan besaran-besaran vektor. Nah, itulah yang akan coba dibahas untuk kali ini. Tapi sebelum masuk ke sini, ada beberapa hal yang perlu dipelajari di awal karena vektor ini sangat berkaitan dengan ada nanti materi di matematika itu adalah trigonometri. Jadi ini adalah perbandingan dari sisi-sisi segitiga ya. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, ya misalkan ini adalah sisi A, ini sisi B, ini sisi C, atau kadang mungkin seringnya kalau yang umum kita misalkan ini dengan sisi ya tidak apa misalkan A saja, atau biasanya ini juga yang vertikal itu adalah sisi Y, kemudian ini X begitu ya. Nah, nanti perbandingan antara A dengan C, kemudian untuk sudut yang sama, misalkan ini saya perbesar segitiganya, misal sudutnya ini sama, misal ya, tapi ini gambarnya tidak begitu bagus, tapi kalau misalkan sama, nanti perbandingannya akan sama gitu antara kedua ini. Atau ada istilahnya di SMP pernah belajar ada namanya kongruen begitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Di trigonometri nanti kita mudahnya saja secara singkat kita akan coba bahas. Nanti ada namanya sudut istimewa. Nah, kenapa disebut sudut istimewa? Karena ini diambil dari segitiga-segitiga istimewa, yaitu ada segitiga istimewa mulai dari segitiga dengan sudut terlalu kecil ya, saya perbesar dulu, dengan sudut, ya ini gambarnya tidak terlalu bagus ya, misalkan ini 60, ini 90, berarti ini adalah 30 ya. Ini yang segitiga yang pertama. Kemudian segitiga yang kedua, segitiga sama kaki, dimana ini 45 derajat, yang ini 90 derajat, dan ini juga 45. Nah ini, oh ini nolnya kurang ya, nah 30 derajat, kemudian ini 90 derajat. Nah ini nantinya sudut istimewa ini dari sudut 30, 60, 90, dan 45. Kemudian juga nanti ada segitiga yang ini sering muncul, bukan sudut istimewa tapi ini sering muncul karena di Pitagoras, kalian mungkin pernah belajar Pitagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah seperti ini ya. Nah ini adalah untuk sudut yang dia besarnya, bisa tulis di sini kalau dia 37 derajat dan yang di sininya adalah 53 derajat gitu. Kemudian ini 90 derajat. Jadi 53 dan 37 itu adalah perbandingan sudut untuk segitiga Pitagoras. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dalam sebuah tabel sederhana seperti ini. Ya, jadi di trigonometri ini nanti akan ditemukan ada 3 ya. Oh, kurang 1 berarti. Ada nanti nama istilah sinus, dimana misalkan nih sudutnya adalah alfa, ini aksara Yunani theta. Untuk sinus itu adalah sisi depan, yang A ini ya, sisi depan dibagi dengan sisi samping, atau kadang sering diistilahkan untuk sin ini desa gitu ya.
salah, bukan demi ya, depan bagi miringnya. Sisi depan itu adalah A, sisi miringnya C. Kemudian atau kadang sering ditulisan misal sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kemudian yang kedua ada kosinus atau disingkat cos. Ini sisi samping, berarti yang mendatar dibagi dengan sisi miringnya. Sisi samping atau yang mendatar gitu ya, dibagi dengan sisi miring. Kemudian terakhir tangen, ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sebenarnya adalah ini sin dibagi cos sebenarnya. Ini adalah sebenarnya sin theta dibagi sin theta dibagi dengan cos theta, atau bisa juga ini adalah sisi depan yang A dibagi dengan B, karena perkurangan juga begitu. Nah, nanti ada sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat. Untuk di vektor ini, materi vektor yang akan sering digunakan itu adalah sin dan cos. Jadi mungkin saya tuliskan sin dan cos saja. Untuk tangan nanti di matematika akan kalian bahas lebih lanjut secara singkat seperti ini. Sin 0 derajat itu adalah 0. Sin cos itu 1. Ini agak panjang penjelasannya, jadi saya skip saja. Kemudian 30 derajat. Yang ini ya, 30 derajat. Perbandingannya nanti misalkan kalau dari sini, dia akan dapatkan sin 30 derajat itu adalah setengah, 1/2. Kemudian cos 30 derajat itu nanti setengah akar 3. Kemudian 45 derajat ini setengah akar 2. Kemudian sama untuk cosnya juga nilainya akan dapatkan perbandingannya adalah setengah akar 2. Kemudian 60 derajat ini setengah akar 3. Kemudian cos ini adalah setengah, 1/2 gitu ya. Saya perjelas 1/2 ya, itu 2 lah gitu ya. Kemudian 90 derajat ini 1 atau setengah akar 4, sebenarnya setengah akar 4 kan 2 kali setengah 1. Kemudian 90 derajat kebalikannya 0. Jadi bisa mengingatnya juga setengah, ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Kemudian untuk cosnya kebalikannya. Sederhananya ini dulu. Kita lanjutkan sekarang dengan kita masuk ke soal sekarang. Inilah soalnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, jadi ada benda yang digantungkan pada tali dengan sudut ada 37 derajat dan 53 derajat. Oh, tadi ada yang terlupa. Jadi untuk sin 37 derajat ya, ini adalah 0,6. Ini kalian bisa lihat di kalkulator, tapi sebenarnya tidak pas 0,6, sekitar 0. Kemudian sin 53 derajat itu 0,8. Ini kita masukkan di sini. Nah, sekarang ada cara cepat untuk mengerjakan soal yang tipe seperti ini. Jadi cara cepatnya adalah kalau misalkan ada 3 tali seperti ini, kemudian nanti ada T1, ini gaya tegang tali, tapi karena ini hanya talinya digantung dengan bebannya hanya 1 ya, jadi otomatis misalnya gaya tegang tali itu sama dengan gaya beratnya, di mana W itu sama dengan M kali G, berarti kan 0,5 kali gravitasinya 10, berarti W nya adalah 5 Newton. Nah, ini ada besarnya adalah T1 adalah W, jadi nanti besarnya T1 itu akan sama dengan W, di mana ini adalah sama dengan 5 Newton. Nah, sekarang kita bisa nanti masukkan ke rumus ini, tapi kita belum tahu mana alfa. Ini alfa ini adalah sudut yang ada di depan T1 ya. Kemudian beta ini sudut yang ada di depan T2, dan gamma ini simbol aksara Yunani ya. Gamma sudut yang ada di depan T3. Jadi sama di sini. Nah, ini kita lihat kalau ini 37, ini 53, berarti otomatis di sini adalah 90 derajat. Kemudian yang di sini, T2 dulu ya, di sini
Ini alfanya adalah 90. Kemudian yang di depan T2 berarti kita buat garis putus-putus di sini. Nah, sesuai dengan di SMP kalian pernah belajar, kalau di sini 30 derajat, otomatis sudut yang ini berseberangan ya di sini. Ini juga sama, 37 derajat. Ini juga yang di sini adalah 53 derajat. Otomatis karena sudut-sudut yang di sini adalah dari antara T1 dan T2, otomatis kalau di sini 53 berarti di sini adalah 90 derajat, sama ini juga 90 derajat. Otomatis sudut ini totalnya adalah 90 tambah 53 itu adalah 143 derajat. Kemudian di sini 37 ditambah 90 saya tulis di sini. Ini adalah 127 derajat gitu ya. Kemudian satu lagi mungkin ini kalian bisa lihat di kalkulator nantinya. Sin 127 derajat itu adalah 0,8 ya, mendekati itu sebenarnya. 0,7 sekian. Kemudian sin 14 sin 143 derajat itu adalah sama juga 0,6 gitu ya. Oke, terlihat di sini. Nah, sekarang kita kalau sudah ketemu semua berarti kita cari saja. Oh, ini bukan T1 ya, maaf. Ini T2 dan T3 yang ditanyakan. Nah, sehingga kita gunakan cara cepat ini, otomatis karena T1 yang sudah diketahui, berarti T1 dibagi dengan sinus dari sudut yang ada di depannya 90 derajat. Ini yang pertama ya. Akan sama dengan T2 dibagi dengan sinus sudut yang ada di depannya. Kita lihat T2 di sudut yang di depannya adalah 127 derajat. Kita masukkan nilainya. T1 nya adalah 5 sin 90 derajat, tadi kita bisa lihat 1. Kemudian T2 ini yang kita cari nanti. Sin 127 adalah kita bisa lihat di sini 0,8. Nah, kita lanjutkan ke sini ya. Berarti otomatis T2 kita putar. T2 adalah sama dengan 0,8 kali 5 dibagi 1. Ya, 5 dikali 0,8 dibagi 1, mungkin langsung saja ya. Jadi T2 nya adalah 4 Newton. Kemudian untuk T3 kita tulis T3 per sin yang ada di depannya berarti adalah 143 sama dengan T1 dibagi dengan sin 90 derajat. Sebenarnya boleh saja kita pakai T2 per sin 127, hasilnya akan sama nantinya. Oke, T3 ini kita cari sin 143 derajat itu adalah 0,6. Kemudian T1 nya adalah tadi 5 ya, sin 91. Nah, sehingga kita lanjutkan di sini tempatnya, semoga cukup. T3 sama dengan, jadi 0,6 kali 5 0,6, nah cukup. T3 akan sama dengan bagi 1 ya, 5 kali 6 bagi 1. Ini 5 bagi 1 juga hasilnya 5, berarti langsung saja 5 kali 0,6 itu adalah, atau 5 kali 6 30 bagi 10. Jawabannya adalah 3 Newton. Oke, ini soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Jadi untuk kali ini 2 soal dulu saja. Yang kedua ini soalnya seperti ini. Ada benda yang digantungkan, ini ada batang yang digantungkan dengan tali. Kemudian tali ini di ujungnya ada digantungkan dengan beban yang beratnya 40 Newton. Nah, batang ini juga punya beban yaitu 20 Newton beratnya ya. Kemudian ini beban gantungnya adalah 40 Newton. Nah,
yang ditanyakan berapa tegang talinya. Jadi yang ditanyakan itu berapa T-nya, gaya tegang talinya. Kemudian kita mulai dari yang diketahui. Itu ada, kita misalkan 20 Newton ini adalah W1 gitu ya, berat beban. Jadi ada W1. Jadi diketahui di sini W1-nya 20, W2-nya 40 Newton ya, dari sini ya. W1 adalah berat bebannya, kemudian W2 adalah ini yang batang seperti ini, kemudian W2 adalah yang kotak ini 40 Newton. Kemudian nanti kita bisa proyeksikan besarnya T ini kita ibaratkan sebagai dalam segitiga seperti ini, dengan ini T, ini Y. Kemudian kan kita tahu sin itu adalah sisi depan, Y dibagi T. Sehingga untuk mencari Y adalah T dikalikan sin theta. Sehingga di sini untuk mencari yang vertikal ini atau ini adalah, kalau ini T berarti T sin sudutnya adalah 37 derajat, jadi 37. Nah, 37 adalah 0,6. Kita bisa selesaikan, jadi kita tinjau sigma F yang vertikal, Fy itu karena dia setimbang akan sama dengan 0. Kita lihat gaya yang ke atas ada 1 T sin theta, T sin 37 derajat. Kemudian yang ke arah bawah ada 2, ada W1 dan W2. W1 dan juga W2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sin 37 derajat sama dengan, ini berarti W1 kita pindah ke sebelah kanan tambah W2, berarti T sin 37 itu 0,6 ya. 0,6 T dikali 0,6 akan sama dengan W1 20 ditambah 40, sehingga T akan sama dengan ini 60, kemudian 0,6 nya kita pindah di bawah jadi dibagi gitu ya, sehingga T nya akan sama dengan 60 dibagi 0,6 atau 600 dibagi 6. Jawabannya adalah 100 Newton. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe dan tunggu video berikutnya.